Kisah inspiratif Indah Syafira, perempuan Lampung yang raih beasiswa di Harvard. And it's me, Poppy Yellow. Menempuh pendidikan dan mendapatkan beasiswa di luar negeri bukanlah perkara yang mudah. Seseorang perlu memiliki tekad yang kuat untuk bisa menggapainya seperti Indah Syafira. Ya, perempuan berumur 25 tahun ini mampu menginspirasi banyak orang karena tekadnya yang kuat dalam menempuh pendidikan hingga ke luar negeri. Sosok perempuan asal dari Bandar Lampung ini mulai dikenal publik setelah dirinya berhasil menempuh pendidikan S2 di Harvard University, Amerika Serikat jurusan International Education Policy. Tidak hanya itu, Indah juga mendapatkan beasiswa LPDP, program bagi putra-putri Indonesia yang ingin melanjutkan S2 atau magister di luar negeri tanpa dipungut biaya. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar sebagai Master of Education Harvard University, Indah melanjutkan karirnya dengan bekerja sebagai education consultant di World Bank Amerika Serikat. Karena kisah inspiratifnya tersebut, cukup banyak masyarakat yang penasaran dengan lika-liku perjalanannya selama menempuh pendidikan hingga bisa bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, Indah Syafira membagikan kisahnya melalui program terbaru Kumparan Woman, Sister of Soul, yang digelar secara virtual lewat IG Live di Instagram Kumparan Woman pada Rabu 28 Juli kemarin. Merantau dan mengikuti program pertukaran pelajar. Sebelum memutuskan untuk melanjutkan sekolah menengah atas di Jakarta, Indah sendiri merupakan anak perempuan dari pasangan yang berasal dari Lampung. Keputusannya untuk menempuh pendidikan di SMA di Pulau Jawa sudah ditekadkan sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Karena tekadnya yang kuat, ia pun melanjutkan pendidikan SMA-nya di salah satu boarding school SMAI Nurul Fikri, Serang, Banten. Menurut Indah, keputusannya untuk melanjutkan sekolah di luar Lampung adalah hal yang tepat. Pasalnya, banyak hal yang ternyata tidak mungkin bisa didapatkannya apabila tetap bersekolah di Lampung. Kalau di Jakarta, aku bisa dapat info tentang banyak hal dari kakak kelas. Salah satunya soal pertukaran pelajar di Amerika Serikat ini. Jelas Indah dalam IG Live bersama Kumparan Woman dengan tema sukses sekolah di luar negeri, perempuan juga bisa. Kemudian di semester awal kelas 3, Indah pun berhasil mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar ke Amerika Serikat selama 1 tahun lamanya. Setelah merasakan bagaimana rasanya menuntut ilmu di negeri orang, Indah mengaku bahwa dirinya ingin meneruskan pendidikan jenjang kuliah di luar negeri. Berkuliah S1 di Jepang. Setelah lulus SMA, Indah masih memiliki keinginan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Akhirnya, ia pun memilih Jepang sebagai tempat untuk menuntut ilmu di Ritsumeikan Asia Pacific University atau APU, Beppu Prefecture, Oita, Jepang pada tahun 2015. Kala itu ia memang mendapat beasiswa, namun tidak sepenuhnya, dan salah satu cara untuk bisa bertahan hidup di Jepang adalah dengan menambah pemasukan uang melalui kerja paruh waktu. Indah mengakui bahwa selama berkuliah, ia kerap melakukan kerja paruh waktu seperti bekerja di restoran, hotel, kafe, dan sebagainya. Aku sempat di restoran, aku sempat di hotel, macam-macam banget. Semuanya aku lakukan waktu itu. Di tahun kedua, ketiga, dan keempat, itu sudah mulai adjust, mulai kerja di tempat yang lebih manusiawi. Aku banyak banget ngajar jadi tour guide gitu karena bahasanya sudah fasih, ungkap Indah. Meskipun melalui berbagai kesulitan untuk bisa bertahan hidup di luar negeri, Indah mengakui bahwa dirinya selalu memiliki motivasi tersendiri untuk bisa berjuang. Terlebih apabila mengingat bagaimana ekspektasi yang diberikan oleh orang tua dan keluarga besar kepadanya. Sehingga untuk memenuhi itu semua, ia harus bisa melakukan yang terbaik
selama menempuh pendidikan di Jepang ini? Yang pertama, tanggung jawab ke orang tua, ke keluarga besar yang sudah berekspektasi tentang kita. Itu yang buat aku tetap on track gitu, karena aku bagaimanapun juga jadi contoh. Kalau misalnya aku macam-macam, nanti dampaknya juga enggak bagus buat sepupu-sepupu atau adik-adik aku yang akhirnya nggak bisa keluar negeri, sambungnya. Terakhir, melanjutkannya kuliah di Harvard. Keinginan Indah untuk terus belajar memang perlu untuk diacungi jempol. Sebelum benar-benar dinyatakan lulus kuliah S1 di Jepang, Indah sudah mencari-cari informasi untuk melanjutkan kuliah S2-nya. Pilihannya pun jatuh kepada Harvard University dengan mengambil jurusan International Educational Policy selama 1 tahun lamanya. Indah mengaku setelah menyelesaikan segala urusan perkuliahan di Jepang dan mendapatkan surat keterangan lulus, ia langsung melanjutkan riset dan informasi tentang berbagai universitas yang akan dijadikannya sebagai tempat penempuh S2. Aku tuh punya satu file Excel isinya 10 universitas yang aku riset sebelumnya memutuskan buat melanjutkan kuliah S2 di mana. Jadi memang yang paling penting itu riset dulu tentang jurusan dan sebagainya, jelas Indah kembali. Setelah dinyatakan menjadi mahasiswa Harvard University, Indah mengaku jika sempat merasa salah mengambil jurusan. Ia juga merasa tidak percaya diri saat melihat rekan-rekan mahasiswanya yang mayoritas sudah memiliki cukup banyak pengalaman dan ilmu. S2 tuh capeknya minta ampun. Sepertinya setahun aku belajar tuh sama kayak 10 kali aku 4 tahun S1. Karena S1 aku banyak hahaha hihi kali ya tambahnya. Namun Indah mengaku bahwa selama berjuang untuk menempuh pendidikan baik di Jepang maupun Amerika, ia mendapatkan banyak pengalaman hidup yang bisa direalisasikan sebagai nilai-nilai kehidupan. Percaya bahwa suatu ilmu atau skill itu bisa kita pelajari. Dengan aku banyak ketemu orang-orang, aku jadi menyadari bahwa segala sesuatu itu kalau kita mau put effort, itu pasti bisa dipelajari. Jadi punya grow mindsetnya itu sendiri dan enggak takut sama kegagalan. Tutup Indah. Itu dia kisah inspiratif Indah Syafira, perempuan Lampung yang raih beasiswa di Harvard. See you di next episode. Bye!